Hai Sobat Baca, jumpa lagi di podcast Tambang Data, persembahan kuatbaca.com bersama saya Gary Gugustomo. Nah Sobat Baca, sudah baca Tambang Data terbaru edisi 5 Mei 2023? Kalau belum silakan akses website kuatbaca.com karena bahasanya sangat menarik sekali ya. Kalau kemarin kita berada di momen lebaran, banyak rekan-rekan yang mudik, Sobat Baca sudah bertemu keluarga. Nah, kita diwarnai oleh dinamika gejolak politik dari partai penguasa nih, PDIP, yang di hari yang bertepatan dengan hari Lebaran, PDIP mengumumkan calon presiden pilihannya yaitu Ganjar Pranowo. Gejolak politik pun terjadi. Partai-partai yang awalnya terlihat hanya berancang-ancang, ternyata mulai bergeliat bermanuver. Yang paling cukup kencang manuvernya kita perhatikan adalah P3 ya, yang langsung tanpa waktu yang cukup lama langsung memilih atau mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai pilihan presidennya. Kemudian kita juga melihat manuver dari Gerindra dan Golkar yang meski dari Lebaran sudah sering bertemu, tapi pasca Lebaran akhirnya lebih sering ketemu lagi. Bahkan Gerindra sampai bertemu tokoh-tokoh senior dari Golkar seperti Abdul Rizal Bakri hingga Yusuf Kala. PKB juga akhirnya tidak tinggal diam. Muhaimin Iskandar, ketua umumnya, bersama jajarannya di hari silaturahmi Lebaran lebih memilih bertemu dengan Prabowo Subianto beserta jajaran DPP Partai Gerindra, dan kemudian beberapa hari kemudian bertemu dengan Golkar dan membentuk Seber Bersama untuk Kemenangan. Nah, dari berbagai reaksi partai pasca pengumuman Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tersebut, kami telah memindai beberapa data dan memaknainya. Yang pertama, kita lihat dari beberapa koalisi yang sudah terbentuk, tampaknya tidak ada yang mengganggu jalannya pemerintahan gitu ya. Suara oposisi terkesan kurang terdengar, apalagi ditambah fakta bahwa ini figur kandidat capres ini all president man, artinya hampir semua, tidak semua tapi hampir semua figur yang dibicarakan adalah pejabat pemerintahan atau orang yang memang menduduki posisi penting dalam pemerintahan Jokowi. Kemudian kita juga lihat realitasnya ada parpol yang memilih berseberangan dibandingkan dengan partai penguasa. Namun kalau kita bicara negosiasi politik ya, seperti yang kita sudah bahas banyak pada episode sebelumnya, itu tampaknya lebih akan intens ketika masuk pada putaran kedua gitu, karena kita melihat potensi ini yang maju ada 3 calon pasangan sehingga akan ada 2 putaran seperti itu. Dan ketika kita lihat sudah mulai ada kejelasan capres yang akan diusung, mulai dari Ganjar Pranowo tadi dari PDIP, kemudian Prabowo Subianto dari Gerindra dan Anies Baswedan dari Nasdem, Demokrat dan PKS. Kita lihat cawapresnya masih belum ada yang jelas nih. Nah, kita bisa cermati mungkin dalam waktu yang cukup lama ya, karena parpol tampaknya masih ingin melihat adanya persamaan nilai antara apa yang dilihat dari elitnya dengan apa yang dilihat di level akar rumput, sehingga penerimaan di elit lancar, penerimaan di akar rumput juga lancar, dan ini bisa berlangsung sampai akhir masa pendaftaran seperti halnya pemilu sebelumnya yang sehingga muncul sebutan namanya demokrasi injury time, karena beberapa menit sebelum ditutup nama cawapresnya baru keluar. Kemudian kita juga lihat bisa cermati dari parpol yang berbasis agama. Ini dari sebuah penelitian survei, mereka kalau dikumpulkan suaranya sekitar 30%. Dan dengan kapasitas suara sekian persen itu, kita bisa menilai bahwa hal yang paling rasional bagi partai-partai berbasis agama ini adalah bergulat di pertarungan cawapres. Nah, itu bisa kita lihat dari P3 dan PAN yang
bisa kita katakan menaturalisasi ya figur-figur dari luar partainya gitu. Kalau P3 mencoba mendekati Sandiaga Uno, nah PAN juga dari tahun kemarin sudah memberikan karpet merah buat Erick Thohir. Sehingga di tengah pertarungan parpol gajah ini, manuver-manuver partai politik tentunya bertujuan bagaimana mereka bisa cari selamat menuju pemilu 2024. Dan yang paling dinantikan adalah ini salah satu partai gajah juga, yaitu Golkar. Ini agendanya mau kemana? Oleh karena itu, hari ini kita akan membedah tambang data edisi 5 Mei 2023 dengan tamu kita, Bung Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih sudah datang, Ketua Komisi 2 DPR RI. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, dan bersama kita juga pengamat politik dari Indonesian Public Institute, Bung Karyono Wibowo. Terima kasih sudah datang. Sama, saya salam seperti ini karena lumayan jauh ya. Semoga nanti mejanya bisa lebih pendek dan kita bisa lebih dekat lagi ya. Mudah-mudahan, doakan kami gitu. Baik, ya Bung Doli, Bung Karyono, dinamik gejolak ya, dinamika, bukan gejolak yang negatif, tapi mungkin saya bilang gejolak yang positif karena semua bergerak ya. Namun pergerakan ini sebenarnya secara umum butuh adanya kejelasan aturan main dulu sebenarnya. Karena bagaimanapun parpol kita lihat di sisi lain dari kontestasi pencapresan dan pencawapresan calon cawapres ini, sebenarnya kesinambungan parpol ini kan ada pada seberapa banyak perwakilan yang bisa masuk di parlemen, dan ini mekanismenya masih belum jelas karena ada ide atau ada gagasan bahwa mekanisme terbuka yang sekarang perlu ada perubahan menuju mekanisme yang tertutup gitu ya. Nah, saya ingin bertanya ke Bung Doli dulu. Di Komisi 2 DPR saat ini, Bung Doli, situasi terakhir pembahasan mengenai mekanisme ini seperti apa? Ya, makasih Bung Gary, Bung Karyono, dan pemirsa yang melihat podcast ini. Pertama begini, sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwa kita ini dalam situasi yang saat ini kalau kita ibaratkan dengan main bola, kick off itu sudah dimulai dari tanggal 14 Juni 2022. Jadi dalam undang-undang itu memang disebutkan minimal 20 bulan sebelum hari pencoblosan itu tahapan pemilu sudah dimulai. Baik. Jadi kick off itu sudah dimulai 14 Juni 2022. Iya. Jadi kembali kalau ibaratkan main bola, kita ini semua sudah sedang bermain bola, sedang berada di tengah-tengah lapangan sepak bola. Iya. Yang seharusnya orang yang masuk dalam lapangan sepak bola itu sudah tahu aturan mainnya apa. Baik. Ya kan? Iya. Bagaimana pelanggaran, kemudian nendang harus pakai kaki, kalau kena tangan handsball dan segala macam itu harusnya sudah begitu. Iya. Nah, justru yang aneh dan ini yang kemudian menjadi kritik kita. Nah, ketika orang main di lapangan ada orang yang berupaya merubah aturan main, kan itu nggak fair sebetulnya. Harusnya kalau kita mau bicara tentang perubahan aturan main itu sebelum permainan dimulai atau nanti kita evaluasi sesudah selesai permainan, kan kira-kira begitu. Iya. Nah, kalau ditanyanya di Komisi 2, sebetulnya Komisi 2 tidak punya kewenangan apa-apa lagi dalam merubah permainan itu, karena kan DPR itu pembuat undang-undang, pembuat aturan main. Kami sudah menyelesaikan aturan mainnya, tetapi kemudian ada pihak yang kemudian memang dijamin juga dalam Undang-Undang 45. Warga negara punya hak untuk melakukan uji materi, judicial review terhadap satu peraturan atau undang-undang gitu. Nah, ini yang kemarin 8 partai politik, termasuk saya dan teman-teman sebagian besar di Komisi 2, menganggap ini sekarang belum perlu.
kita mereview aturan main. Kenapa ya? Tadi orang sedang main semua, gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kami berharap ya, sekarang keputusan itu tinggal ada di satu institusi yang memang diatur oleh konstitusi kita yang namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah tinggal 9 orang lah yang memutuskan apakah orang yang sedang main di lapangan ini harus dihentikan sementara untuk menyesuaikan peraturan, gitu, atau permainan terus dilanjutkan dengan peraturan yang memang sudah ada, dipahami semua sama semua orang, baik itu yang ada di lapangan maupun penonton, ibaratnya begitu. Nah, jadi sekali lagi kalau pertanyaannya di Komisi 2, kami tidak dalam kapasitas lagi untuk membahas aturan main. Yang kami pahami sekarang aturan mainnya adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pemilu nomor 7 tahun 2017, ya kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Saya kira begitu. Masalahnya, Bung Dwali, yang mengajukan judicial review ini kan bukan pemain, gitu ya. Yang mengajukan judicial review kan boleh dibilang mungkin orang yang berada di luar arena permainan. Jadi boleh dibilang mereka penonton, gitu. Nah, mereka dijamin juga oleh undang-undang tadi kan. Setiap warga negara punya hak untuk menyampaikan pendapat dan juga punya hak untuk menyampaikan, melakukan judicial review. Nah, ini gimana nih? Ya enggak, ya makanya kita sih nggak persoalkan mereka mengajukan hak mereka, bukan itu yang kita persoal. Makanya saya bilang sekarang sangat tergantung dengan Mahkamah Konstitusi. Kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa memahami soal situasi itu, gitu ya. Apalagi sebenarnya Mahkamah Konstitusi secara institusional itu sudah pernah memutuskan 2 kali terkait hal itu, gitu. Pertama di tahun 2008, ya, tepatnya 28 Desember 2008. Kemudian di tahun 2015 ada juga satu partai yang pemain itu mengajukan judicial review, ditolak juga. Nah, kita berharap sih sebetulnya konsisten. Jadi kita nggak menyalahkan ada warga masyarakat yang menggunakan haknya. Walaupun juga kita tahu kalau kita tadi sebut sebagai penonton, ya, penonton ini yang nyuruh pemain juga, gitu, iya kan, gitu. Ada pemain-pemain di lapangan yang menyuruh penontonnya untuk melakukan gugatan aturan main, gitu. Kita paham juga seperti itu, dan itu nggak soal juga, karena semua yang dilakukan itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, gitu, tidak melanggar konstitusi, gitu. Makanya sekarang saya katakan kembali, ini kembali kepada wisdom atau kebijakan para hakim Mahkamah Konstitusi untuk melihat ini. Karena tadi tuh coba kita bayangkan, ibaratkan main bola lagi, orang sedang nendang bola, tiba-tiba peraturan itu dirubah, gol itu disahkan kalau disepak pakai dengkul gitu misalnya. Nah, itu kan orang jadi kacau, kira-kira kan begitu. Sementara orang udah latihan pakai kaki. Nah, ini yang menurut saya sekali lagi perlu kebijaksanaan atau wisdom dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau nanti kita mau rubah, ya nanti setelah permainan. Jadi kalau saya kira posisi katakan nanti mewakili 8 partai politik itu ya, bukan persoalan kita tidak mau tertutup atau suka tertutup, gitu. Nah, ini boleh mundur sedikit. Kami sebetulnya di Komisi 2, kalau tanya di Komisi 2, dari awal kami menginginkan ada revisi undang-undang ini. Jadi saya mengajak teman-teman Komisi 2 itu untuk berdiskusikan. Ini komisi yang bicara atau membidangi masalah politik dan pemerintahan dalam negeri. Jadi tentang sistem politik, sistem pemerintahan, sistem negara. Itu dimulainya kalau DPR bicaranya di komisi ini. Saya ajak teman-teman, apa yang bisa kita kontribusikan untuk menyempurnakan sistem negara, sistem politik, sistem pemerintahan. Nah, kita diskusi. Waktu itu kemudian disimpulkanlah bahwa kita setidaknya harus merevisi atau menyempurnakan beberapa undang-undang. Termasuk undang-undang pemilu. Yang kami kaji waktu itu memang masih sangat ya memang perlu disempurnakan. Ya termasuk soal sistem pemilunya.
mau terbuka tertutup, ya. Nah itu nanti ada pilihan lagi tuh. Nah jadi kalaupun kita mau merubah sistem itu, ya tadi satu tidak sedang dalam permainan, yang kedua adalah memang harus punya waktu yang cukup untuk melakukan kajian atau elaborasi yang sangat mendalam. Kita udah reformasi, ya. Selama Republik ini ada, Indonesia ini tidak pernah menggunakan sistem di luar sistem proporsional. Padahal sistem pemilu itu ada sistem proporsional, ada sistem majoritarian atau distrik, ada juga yang hybrid antara distrik sama proporsional. Nah, kita sebenarnya punya pilihan bebas. Gitu. Saya subjektivitasnya untuk bangsa sebesar ini mungkin tepatnya sistem hybrid. Gitu. Tanpa menggunakan proporsional, tapi sudah mulai maju ke depan dengan menggunakan sistem keterwakilan yang memang bisa langsung diwakili oleh masyarakat, gitu. Tidak lagi menggunakan partai politik, gitu misalnya. Nah, ini harus dikaji secara mendalam dan bersama-sama. Waktunya harus cukup, makanya kemarin kami mau melakukan ini di awal-awal periode jauh dari pemilu. Supaya tidak ada tendensi dan kemudian subjektivitas kepentingan partai politik karena masih jauh pemilunya. Hanya untuk kepentingan elektoral. Bukan hanya kepentingan elektoral, gitu. Nah sekarang ini yang pertama tadi saya katakan penonton yang juga disuruh sama pemain ada kepentingan elektoral. Ini yang menarik ini masyarakat gitu yang mengusung ini. Tadi Bung Doli sempat menyebut juga bahwa masyarakat pengusung ini ada juga yang terkait dengan pemain itu sendiri. Nah ini kira-kira mereka ini mewakili pemain ya, mewakili parpol atau memang secara individu saja? Ada 6 orang yang melakukan judicial review itu, ya. 4 orang itu memang jelas identitas ke partai politikannya, gitu. Jadi mereka sebagai pengurus di mana gitu. Dan ini juga kemudian sama dengan pandangan partai politik yang mendukung sistem itu, gitu. Kita kan tahu yang sekarang dari 9 partai politik yang ada di itu kan PDIP mendorong supaya sistem proporsional tertutup, gitu. Jadi makanya kita tahu karena kita tahu identitas yang mengajukan itu. Dan itu menurut saya nggak ada soal. Gitu ya, apa yang dilakukan oleh individu itu, apa yang dilakukan oleh partai politik itu juga nggak ada pelanggaran peraturan, tidak bertentangan dengan undang-undang, nggak undang-undang dasar apalagi undang-undang 45 gitu. Ya ini situasi demokrasi yang kita harus syukuri juga gitu. Makanya nggak ada yang kita persalahkan, cuman sekarang kita menunggu kebijaksanaan dan kenegarawanan dari hakim-hakim di hakim konstitusi. Iya, Bung Karyono, kalau pendapat Bung Karyono bagaimana mengenai situasi ini yang tadi kalau Bung Dori tadi bilang tidak masalah, ini menjadi sebuah hal yang baik juga buat demokrasi kita, tapi di Komisi 2 sudah sepakat bahwa ini mekanismenya sudah terbuka ya, Bung Doli ya. Iya, sudah terbuka. Ya artinya ya undang-undang yang kita gunakan sekarang ini adalah undang-undang yang belum dirubah, masih menggunakan sistem proporsional terbuka. Gitu. Ya. Dengan penggugat yang beberapa di antara mereka merupakan adalah kader parpol gitu. Kalau menurut Bung Karyono bagaimana? Ya kalau di sini identitasnya sih mantan ya, Bung ya, nggak salah. Ada yang mantan, ada yang pengurus, aktif, tapi tingkat bawah. Tapi terlepas dari itu, benar tadi kata Bung Doli bahwa itu kan merupakan kewenangan hak warga negara untuk mengajukan judicial review. Apakah mereka kemudian ada relasi dengan kepentingan partai tertentu, ya itu kita tidak tahu. Dan nggak apa-apa juga. Gitu ya. Karena memang tidak bertentangan dengan ketentuan. Iya. Tapi kalau bicara terkait dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup, ya, saya sering sudah menyampaikan di berbagai forum, di media juga, memang dua sistem ini
ya tentu ada plus minusnya, ya, plus minusnya. Nah, makanya saya sependapat tadi, karena ada plus minusnya, saya sependapat dengan Bung Doli tadi, perlu dievaluasi sistem ini, gitu ya, plus minusnya tadi itu. Nah, kalau sistem proporsional terbuka, ya, itu kan memang di satu sisi, ya, memberikan spektrum yang lebih luas, ya, terkait dengan partisipasi dan kedaulatan rakyat untuk menentukan pilihan terhadap para calon-calon wakil rakyat. Ya. Nah, tapi di sisi yang lain juga membuka celah, ya, bagi money politik, ya, kemudian orang sering menyebutnya sebagai oligarki, ya, kemudian yang diuntungkan juga calon-calon tokoh-tokoh yang populer dan memiliki modal besar, ya. Nah, dan menegasikan kader-kader partai-partai yang sudah berjuang, yang sudah berdarah-darah mengabdi di partai politik itu. Yeah. Gitu. Nah, itu sisi kelemahan dari proporsional terbuka. Ya. Pertanyaannya, apakah kalau kemudian digantikan dengan sistem proporsional tertutup, cost politik, ya, itu akan lebih kecil, ya. Sistem proporsional tertutup itu mampu menekan money politik, ya, itu juga perlu diukur. Gitu. Nah, jangan sampai kemudian, ya, yang biaya politik, ya, di dalam sistem proporsional terbuka itu kan lebih luas, ya, masyarakat ya menikmati juga, gitu ya. Nah, bagi masyarakat yang mau menerima pemberian, ya, money politik atau sembako dan lain sebagainya. Rakyat ikut menikmati juga, gitu. Nah, pertanyaannya, apakah dengan sistem proporsional tertutup, ya, itu mampu menekan biaya politik, ya, mampu menekan money politik, gitu. Ya. Ini juga kalau menurut saya memang memang ada, tapi tidak mungkin menghapus itu semua. Jangan-jangan nanti karena sistem proporsional tertutup itu kewenangan partai politik menjadi lebih besar, sangat besar, karena menentukan siapa yang akan jadi wakil rakyat, akan jadi anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Nah, jangan-jangan semua nanti kan tersentral di situ, ya. Kemudian para caleg, ya, itu, ya, menghampiri seperti Bung Doli juga, ya, karena dipandang sebagai orang yang punya kewenangan untuk menentukan, udahlah, yang calon jadi nanti si A si B, ya, kan itu menjadi domainnya partai politik. Kalau menggunakan sistem proporsional tertutup. Yeah. Nah, oleh karena itu sistem proporsional tertutup itu akan efektif untuk menekan money politics, untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan punya integritas dan punya loyalitas terhadap partai politik. Kalau ini syaratnya nih, pimpinan partai itu harus jadi manusia setengah dewa, ya. Pimpinan partai harus jadi negarawan, ya. Pimpinan partai harus selesai dengan urusan pulus, gitu ya. Nah, sehingga mereka benar-benar dalam menentukan caleg, ya, itu berdasarkan beberapa persyaratan tadi. Ini layak karena ini harus ada indikator juga, gitu. Indikator kelayakan untuk menjadi calon jadi itu, bagaimana integritasnya, loyalitasnya, kualitasnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sistem proporsional tertutup bisa efektif, ya. Pemilu bisa melahirkan DPR, wakil rakyat yang berkualitas dan punya integritas. Tapi kalau juga nanti ujung-ujungnya yang menentukan adalah bukan kualitas tapi isi tas, misalnya. Yeah. Nah, itu juga tidak akan efektif juga, sistem proporsional tertutup. Karena nanti kan like and dislike, kemudian tergantung banyaknya isi tas, misalnya. Ya, harapan untuk menghasilkan
wakil rakyat yang berkualitas dan punya integritas ya jauh panggang dari api. Dan kami pikir mungkin ada satu hal lagi yang akan hilang ya. Kalau misalnya ini kita bergeser ke mekanisme tertutup ini, karena kalau mengaca dari tahun 2019, dari pengamatan kasat mata ke ini ya, ke tempat-tempat pemilihan atau saat kampanye itu biasanya seseorang punya pilihan capres mana yang menjadi preferensi dia itu melalui gaungan yang disampaikan oleh calegnya. Nah kalau misalnya, sebentar sebelum ke situ, ketika itu sudah digaungkan sama calegnya, maka pilihan dari seseorang itu menjadi linear. Dia memilih capres A, misalnya caleg ini menggaungkan Jokowi tahun 2019. Maka seseorang itu memilih Jokowi sekaligus caleg tersebut yang menggaungkan Jokowi. Jadi linear. Kalau misalnya tertutup, kami pikir ini hal yang akan hilang ya dari hal tersebut, karena figur calegnya kan tidak tercantum lagi dalam kertas suara kalau tertutup gitu. Nah melihat hal ini gitu, menurut Bung Doli, menurut Bung Karyono, kira-kira dampaknya seberapa besar terhadap demokrasi, terutama dari kacamata pemilih ya? Ya, jadi gini, kita harus juga bisa memahami bahwa sistem pemilu itu subsistem dari sistem pemilu secara keseluruhan. Ya. Dan sistem pemilu adalah subsistem dari sistem politik dan pemerintahan. Jadi dia bagian sepersekiannya saja. Kalau ini kita membangun sebuah sistem yang lebih besar, gitu loh. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa mencapai sesuatu yang ideal hanya sekedar membicarakan yang sepersekian itu saja. Ini pasti related dengan subsistem yang lain. Misalnya nih ya, soal sistem pemilu. Kita mau membuat sistem pemilu yang lebih berkualitas. Itu belum tentu, dan salah satu ukuran kualitasnya itu adalah apabila kalau kita menghilangkan money politics, misalnya gitu. Nah, untuk menghilangkan money politics, ya, itu nggak bisa hanya merubah soal sistem pemilu terbuka ke tertutup saja. Tidak bisa parsial. Nggak bisa. Harus holistik dan komprehensif. Gitu. Nah, makanya nih saya kan ini sering dikutip nih ya, teman-teman yang mendukung sistem proporsional tertutup itu memakai pidato guru besarnya Profesor Valina Singka. Dia mengatakan bahwa sistem pemerintahan presidensial itu akan efektif atau kompatibel dengan sistem pemilu yang proporsional, tertutup. Iya, benar. Tapi itu tidak titik, ada komanya. Nah, ini yang nggak sering dibaca orang, gitu. Itu ada syaratnya. Syaratnya satu, ya, misalnya sistem partai politiknya sederhana. Ya kalau tadi misalnya banyak sekarang 18 partai politik. Gimana kita ngukur soal tadi? Berarti kita minimal harus mempunyai 18 manusia setengah dewa kan? Iya. Nah, apakah kita punya 18 manusia setengah dewa di zaman yang sekarang untuk ini gitu? Satu. Yang kedua adalah untuk menuju kepada sistem sistem partai politik yang multi sederhana itu harus dibatasi dengan parliamentary threshold. Itu disebutkan minimal 5% sama si Ibu Valina Singka itu. Nah, jadi artinya itu nanti akan berkaitan dengan threshold, berkaitan dengan soal penghitungan konversi suara dari suara ke kursi, nanti berhubungan dengan soal pemetaan daerah pemilihan, berapa jumlah kursi per dapil. Nah, jadi variabelnya tuh cukup banyak. Nah, oleh karena itu nggak mudah. Ini salah satu juga alasan kenapa kita jangan merubah permainan tuh hanya dengan satu saja tiba-tiba. Karena tadi pasti akan berubah. Nah, dan secara teknis perundang-undangan ya, begitu ini dicabut, itu ada setidaknya beberapa pasal yang tidak lagi relevan. Padahal dia masih tercantum dalam undang-undang itu yang tidak di judicial review gitu. Nah, jadi itu yang saya kira. Nah, kalau tadi kembali soal pertanyaannya tiba-tiba ke proporsional tertutup, ya memang ini memutus ya
hak keterbukaan yang selama ini sudah dimiliki oleh rakyat, yang dia selama ini sudah terbiasa untuk memilih calon pemimpin dan calon yang akan mewakili mereka itu kenal orangnya, bukan hanya melalui partai politiknya, ya jadi tidak ada lagi itu, gitu. Nah ini kan tentu kita, kalau saya mengatakannya setback, gitu. Dulu pernah kita lakukan begitu, tapi masyarakat kemudian mengkritiknya sampai ada perubahan rezim, gitu. Sekarang kita sudah terbuka, masyarakat sudah terbuka, sudah terbiasa seperti itu, balik lagi. Tapi kalaupun misalnya kita mau kembali lagi kepada yang dulu, itu harus ada pembicaraan, harus ada konsensus nasional yang melibatkan masyarakat juga. Jangan ujuk-ujuk, kira-kira begitu. Ini besok kan tiba-tiba masyarakat datang ke TPS, mau lihat orangnya siapa, tiba-tiba nggak ada, cuma ada nomor partai politiknya aja kan. Nah ini kan menurut saya jadi problem nanti, kira-kira begitu. Atau mungkin menggunakan itu, Bung Doli, kalau seandainya gitu ya, putusan 9 hakim itu, atau putusan MK lah, proporsional tertutup, dengan daftar nama terbuka, seperti yang pernah dilakukan kalau nggak salah ya, gitu ya. Mungkin itu sebagai jalan tengahnya juga, seandainya itu terjadi. Tapi memang terkait dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka ini, ini belum ada survei sebenarnya. Bagaimana kalau seandainya disurvei, semua calon legislatif dari tingkatan DPR RI sampai DPRD tingkat kabupaten kota, apakah mereka lebih setuju mana, proporsional tertutup atau proporsional terbuka? Nah, tapi hipotesa saya yang setuju proporsional tertutup itu pimpinan partai, nah yang punya kewenangan itu. Ini hipotesa, belum survei. Karena kalau disurvei, kecuali surveinya modelnya menggunakan wawancara terbuka. Bukan terbuka. Ini wawancara tertutup. Intelligence interview. Jadi mereka nggak sadar kalau itu sedang diwawancarai gitu ya. Karena kalau diwawancarai pasti takut dia menjawab yang jujur. Pasti takut gitu. Tapi ini hipotesa saya. Mayoritas caleg itu lebih suka proporsional terbuka. Benar. Kalau ditanya caleg, betul, mungkin sudah bisa menjadi sebuah kesimpulan, ya yang sebagian teman-teman yang ada di DPR itu kalau ditanya, ya itu sebagian besar inginnya terbuka. Karena dari 575 itu paling berapa orang sih yang pimpinan partai? Kan gitu. Ya tadi betul. Jadi kalau tidak pimpinan partai, pasti dia lebih cenderung terbuka. Ya, karena kecil kemungkinannya untuk mendapatkan, kalau tertutup dia nomor 1 atau nomor 2 yang memang punya peluang lebih besar gitu. Yang kedua, ya tentu bukan pimpinan partai itu ya tidak punya kedekatan sebagai decision maker tadi, orang mengambil keputusannya gitu. Jadi itu betul menurut saya. Jadi hipotesa itu juga sudah bisa diambil kesimpulan bahwa kalau caleg yang ditanya atau anggota DPR sebagian besar itu inginnya terbuka, karena kan terbatas orang jadi pengurus atau pimpinan partai. Gitu. Ini yang itu juga. Baik. Nah, ini hilal dari MKR ini sampai hari ini saya cek juga belum ada keputusan gitu. Dan ini mungkin membuat parpol ini masih ragu, terutama mungkin calegnya. Apakah dia sudah bisa mulai kampanye? Mungkin di MK juga sedang terjadi tarik menarik juga sama seperti di partai politik. Iya. Bahkan seminggu pertama saja relatif sepi pendaftaran. Baru beberapa hari menjelang deadline tanggal 14 Mei ya kalau nggak salah itu. Ini kemarin PKS jadi yang pertama. Kemudian mereka dalam konferensi pers bilang kita sudah tempatkan kader-kader pada urutan atas gitu kalau nggak salah ya, di dalam media itu milenial, kemudian banyak wanita, perempuan gitu, sehingga
berarti di dalam internalnya sendiri sudah ada pembicaraan politik caleg mana yang menduduki posisi mana gitu. Artinya ini kan menjurus pada mekanisme proporsional terbuka. Apakah ini menjadi bentuk tekanan buat MKRI supaya nanti putusannya menjadi proporsional terbuka gitu ya? Kalau menurut Bung Doli bagaimana? Ya, kalau saya sih apa yang dilakukan salah satu contoh PKS itu ya memang apa namanya aturan yang tersedia sekarang itu ya memang terbuka. Kita nggak mungkin kita dikasih waktu batasan pendaftaran 1 sampai 14, ya kan? Aturan mainnya udah jelas ini terbuka. Yang kita pakai yang itu, gitu. Justru malah kemudian apa namanya aneh kalau misalnya kita menggunakan aturan yang tidak ada sekarang, gitu, tidak eksis, gitu. Jadi semua partai politik sekarang menyusun pasti berdasarkan peraturan yang existing sekarang ini. Nah bahwa kemudian ya saya pimpinan partai, saya mengalami atau merasakan ya ini memang yang dilemah itu sebetulnya caleg-caleg ini. Itu istilah saya, mereka masih ada yang wait and see, ya, terutama bukan pimpinan partai, ya. Jadi dia istilahnya itu ngerem sekarang. Yang tadinya kencang sosialisasi dan segala macam, gitu kan. Jadi ngerem sekarang ini. Wah ini jangan sampai nanti kita habis-habisan tiba-tiba berubah aturan main, kita nggak bisa dapat calon. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau partainya, partai politiknya kemudian jalan apa namanya menyusun, merekrut, menseleksi segala macam. Tapi dengan aturan main yang ada sekarang, menggunakan aturan main yang sekarang, gitu. Nah ini yang menurut saya juga tadi sekali lagi harus dipahami. Saya sih tadinya berharap setidaknya putusan ini ya sebelum sampai 1 sampai 14. 1-14 ini kan pendaftaran bakal caleg, gitu. Namanya aja bakal calon legislatif, gitu loh. Jadi urutan nama-nama. Jadi sampai tanggal 14 besok semua partai politik itu udah setor nama. Nah bayangkan kalau tiba-tiba nanti putusannya secara etik sebetulnya ya kita berharap putusan MK itu tidak berubah lagi. Karena ini makin lama sudah makin tahapannya udah makin jauh gitu dengan aturan yang sekarang. Jadi kalau nanti tiba-tiba aturannya berubah, kita ngulang lagi tuh. Ngulang lagi dari awal. Partai politik suruh tarik lagi semua namanya. Ya kan? Gitu. Kembali kick off lagi. Betul? Nah itu kalau itu nanti tafsirnya bisa kemana-mana tuh kalau kembali ke kick off lagi kan. Jadi itu yang tadi saya bilang kita sangat berharap dengan wisdom atau kebiasaan dari karena ini tahapan udah running, udah jauh gitu dengan aturan yang ada sekarang ini. Baik, kalau menurut Bung Karyono kecenderungannya MKRI bagaimana? Iya. Kalau ini pengamatan saya ya tapi kalau tadi soal PKS sudah menyusun ya nama-nama caleg dan juga partai-partai yang lain juga sama. Kan. Itu menurut saya sih bukan bagian dari tekanan terhadap Mahkamah Konstitusi. Saya nggak melihat itu. Nah, mereka hanya menjalankan tahapan sebagaimana sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, bersama-sama dengan Komisi 2. Nah, tapi ini prediksi ya, Bung Gary ya. Kalau melihat kecenderungannya, proses pemilu sudah berjalan, kecenderungannya putusan MK itu nanti tetap menggunakan sistem proporsional terbuka untuk 2024 ya. Atau apakah putusannya nanti begini, sistem proporsional tertutup tapi berlaku untuk pemilu 2029 misalnya, gitu ya. Ini prediksi bisa salah bisa benar juga gitu. Nah kelihatannya begitu, karena salah satu pertimbangannya tadi tahapan pemilu sudah
terlampau sudah jauh berjalan. dilakukan. Kick off-nya sudah Ya. sudah di 14 Juli ya. 14 Juni. 14 Juni tahun 2022 dan ini sudah berjalan terus. Ya, kemungkinannya putusan MK untuk pemilu 2024 ini masih menggunakan sistem proporsional tertutup. Ya, baik. Tapi ini gini, memang ini kan juga memang ya sah-sah saja namanya pertarungan politik ya. Iya. Masing-masing kan pasti ingin menang, pasti ingin meningkatkan perolehan suara. Ya. Nah, memang dalam sistem, saya kira kenapa PDI Perjuangan mengusulkan sistem proporsional tertutup, ya, selain memang ada alasan-alasan ideologis tadi, kemudian juga dari hasil evaluasi selama pelaksanaan sistem proporsional terbuka yang menimbulkan berbagai dampak negatif, ya. Itu tentu saja sebagai partai politik ya ada motif ya, itu bagian dari strategi untuk meningkatkan perolehan suara karena memang dalam sistem proporsional tertutup itu yang diuntungkan adalah partai ID yang kuat ya. PDI Perjuangan itu identitas partainya itu cukup kuat gitu. Ya, sehingga confident gitu ya, untuk mendorong sistem proporsional tertutup. Dan satu lagi sebenarnya selain partai ID, menurut saya tidak lebih besar faktor atau variabel partai yang sedang berkuasa dibandingkan dengan partai yang mengedepankan partai ID. Gitu. Karena berkuasa waktu itu berpengaruh pada ID-nya. Satu-satunya partai politik yang punya pengalaman proporsional tertutup itu cuma Golkar. Golkar memang. Ya. Gitu loh. Dan itu dilakukan pada saat memang partai Golkar sedang jaya-jayanya gitu. Walaupun pada saat masa reformasi setelah pemilu tahun 1999 ya tetap tertutup di 2004. Di era reformasi Golkar juga menang di 2004 itu, gitu. Nah, jadi itu yang saya katakan kita ini kalau soal partai-partaian ya, kita ini nggak soal sebenarnya, ya mau tertutup, mau terbuka, apa segala macam gitu. Nah, makanya yang penting Bung Doli, saya sepakat tadi itu, yang penting itu justru ya bagaimana mengevaluasi, gitu, sistem politik yang ada sekarang, gitu. Bagaimana spiritnya. Ya, spirit kolektif ya dari partai politik untuk memperbaiki sistem politik yang tadi harapannya adalah ya melahirkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, yang punya integritas, ya, yang punya kompetensi, bukan sekedar mengandalkan popularitas, ya, citra, bukan sekedar mengandalkan modal, kapital, ya. Nah, lebih dari itu adalah bagaimana membuat sistem politik yang bisa melahirkan para politisi yang memiliki jiwa kenegarawanan itu. Karena salah satunya adalah untuk melahirkan politisi yang negarawan. Ya, itu salah satunya adalah bagaimana membuat sistem politik ya untuk mengarah ke sana. Ya, bagaimana misalkan menekan money politik. Kalau misalkan sistem proporsional itu memiliki dampak negatif tadi, kan itu salah satu hal yang harus dievaluasi. Bagaimana membuat sistem pemilu yang menutup celah atau paling tidak meminimalisir celah ya bagi money politik. Ya. Karena money politik itu memang dampaknya luar biasa. Dampaknya salah satunya ya tadi bagaimana melahirkan para penyelenggara negara ya yang dipilih melalui pemilu itu ya boleh dibilang mengabaikan aspek kualitas, integritas, kompetensi tadi itu. Nah, kemudian apalagi dampaknya money politik itu? Korupsi. Ya. Maka karena cost-nya terlalu tinggi, ya, biaya politiknya sangat besar, maka ketika mereka terpilih ya pasti yang dipikirkan, yang menjadi prioritas adalah bagaimana kembali modalnya itu. Nah, saya kira ini yang
esensial gitu yang untuk dievaluasi. Baik. Silakan diminum dulu kalau begitu Bung Doli, Bung Haryono, atau sambil dicicipin kuenya. Kita santai saja di podcast ini, dan Sobat Baca itulah pembicaraan yang sudah kita lalui tadi akhirnya mengantarkan parpol ini untuk mencari keseimbangan baru dalam koalisinya. Nah, ini selanjutnya kita akan berbicara lebih banyak mengenai parpol nih, Bung Doli, Bung Haryono ya. Dan tampaknya berbagai koalisi yang terbentuk pada saat ini, seperti yang tadi sempat saya sampaikan di paparan awal, itu tidak banyak yang mengganggu pemerintahan ya, karena berbagai figur yang dibicarakan itu banyak sekali all president men, orang-orang yang menduduki posisi penting di pemerintahan Presiden Jokowi. Hanya koalisi perubahan saja, KPP ya, yang mengambil posisi yang berseberangan. Dan dinamika ini kalau kami baca sepertinya Presiden Jokowi sedang cenderung mengarah pada kerjasama politik, terutama pada partai-partai politik yang berada di circle ini ya, koalisi pemerintahannya saat ini. Yang saya ingin bertanya kepada Bung Doli ini sebagai Waketum DPP Partai Golkar. Golkar sendiri ini adalah partai kedua terbesar dengan dulangan suara pada pemilu 2019. Ini dengan kondisi saat ini, sikap politik Golkar ini sangat ditunggu-tunggu nih Bung Doli. Gitu. Jadi agenda Golkar saat ini mau kemana ya, Bung Doli? Setiap pemilu partai politik itu pasti akan mempertimbangkan setidaknya 4 variabel, terutama untuk di Indonesia. Yang pertama adalah kesamaan platform, visi yang mau dibangun. Walaupun orang mengatakan ini klise, ya, tapi menurut saya variabel ini tetap penting dan ada. Jadi nggak mungkin satu partai politik itu bekerja sama dengan partai politik yang lain kalau dia tidak punya kesamaan tentang Indonesia ini mau dibawa kemana ke depan gitu. Itu satu. Nah yang kedua, kenyamanan psikologis, kenyamanan psikopolitik yang ini berdasarkan peristiwa-peristiwa masa lalu sebenarnya, ya. Ini yang kemudian membuat orang mengatakan tidak mungkin PDI akan ketemu dengan Demokrat, tidak mungkin PDI ketemu dengan PKS, gitu ya. Partai ini tidak ketemu sama ini, nggak mungkin partai ini membangun koalisi dengan partai ini. Itu ada itu, gitu, faktual. Nah, yang ketiga adalah pasti semua partai politik dalam kontestasi pemilu ingin menang. Ini pasti menjadi variabel yang dipertimbangkan. Jadi membangun koalisi, nggak mungkin partai politik tertentu mau gabung sama partai lain, mau kalah itu nggak mungkin. Hanya mau menang, gitu. Nah yang terakhir ini yang mungkin juga jarang. Memang sistem pemilu kita ini unik, kalau tidak bisa dibilang aneh, gitu. Pilpres sama Pileg itu digabung dalam satu waktu yang sama, gitu. Jadi misal satu menambah keruutan politik, kalau disebut keruutan gitu ya, atau beban politik, beban kerja, baik itu terutama ke penyelenggara pemilu maupun juga masyarakatnya. Nah yang kedua, ini juga sebetulnya mengurang legitimasi. Orang yang dicalonkan sebagai presiden calon presiden sekarang itu berdasarkan aspirasi dukungan dari 5 tahun yang lalu yang belum tentu up to date dengan sekarang. Gitu kan, threshold itu kan presidential threshold yang 20% suara dan 25% kursi itu, ya itu kan dihitung dari perolehan pemilu dari yang lalu. Kenapa itu terjadi? Karena memang pilpresnya sama pilegnya dalam satu hari yang sama. Beda dengan 2009, 2004 itu pemilunya pilegnya April, pilpresnya Juli, dan itu memakai hasil dari pemilu tahun yang sama, gitu, bukan 5 tahun yang lalu. Nah ini yang jadi pertimbangannya. Nah, sehingga
Sehingga pimpinan partai politik terutama yang punya agenda untuk juga ikut terlibat dalam pilpres, dia berpikirnya nggak tunggal hanya untuk pilpres, dia pasti juga berpikir bagaimana supaya tanggung jawabnya sebagai pimpinan parpol itu juga mengangkat kemenangan di pileg sekaligus. Ini yang kemudian jadi pertimbangan semua partai politik. Ini juga yang menjadi pertimbangan Partai Golkar. Pertama, kami di dalam 2 tahun terakhir ini partai politik yang ketua umumnya menurut saya paling rajin membangun komunikasi dengan semua elit politik dan ketua partai politik. Mendatangi ketua partai politik, didatangi atau menerima gitu. Dan Golkar yang kemudian punya inisiatif pertama kali membangun koalisi. Ya. KIB, Indonesia Bersatu. Ya. Kenapa? Ya, pertama adalah bahwa ya kita ingin membuat pemilu tahun 2024 itu adalah pemilu yang lebih berkualitas dibandingkan pemilu sebelumnya. Salah satunya adalah menghilangkan trauma atau ekses yang terlalu jauh dari pemilu 2019 itu tentang keterbelahan yang terjadi di masyarakat. Polarisasi itu. Gitu. Nah, kami melihat bahwa sebenarnya ya itu terjadi karena memang interaksi komunikasi antara elit dengan masyarakat itu sangat terbatas pada saat itu. Kan ujuk-ujuk tuh mau dekat pendaftaran pemilu ditetapkan pasangannya, ada 2 pasangan gitu, dua-duanya ngegas ke bawah, ya kan? Kalau mau menang jelekin yang ini kalau mau menang jelekin yang itu, kan gitu. Waktunya sangat singkat. Nah, makanya kita ingin membiasakan diri. Kalau pembicaraan tentang bangunan koalisi, calon presidennya mau siapa, ya, kemudian komunikasi politik yang dibangun seperti apa, jauh dari pemilu, mudah-mudahan masyarakat ini juga bisa menonton. Ini kan sekarang udah terbuka nih, nggak ada lagi barrier kan, orang mau lihat informasi apa aja bisa. Nah, jadi orang mau ketemu siapa kita nggak bisa nutupin lagi sekarang. Nah, kita berharap dengan apa yang tadi diciptakan oleh Golkar itu, masyarakat bisa melihat, oh nggak apa-apa ya, ternyata kalau beda partai, beda capresnya masih bisa komunikasi juga, bagus-bagus saja, ketawa-ketawa juga, salam-salaman aja. Berarti pembelajaran demokrasi. Political education. Jadi nggak apa-apa, berbeda itu nggak ada masalah gitu. Berbeda itu nggak mengharuskan kita kemudian nggak teguran sama teman, nggak teguran sama kolega dan segala macam. Itu satu. Nah, yang kedua bahwa rasa-rasanya kalau udah bicara tentang pilpres atau pemilu, pasti bicara tentang soal political game-nya saja, strategi dan taktik memenangkan. Tapi konten yang mau dibawa kan kadang-kadang dilupakan. Nah, ini yang kemarin dibangun oleh Golkar dan KIB. Jadi KIB itu memang dari awal kita mengatakan untuk bicara tentang paket capres dan cawapres itu di chapter terakhir. Nah, yang kita diskusikan di awal itu adalah kita mau bawa Indonesia ke depan ini mau seperti apa. Konsepsi apa yang mau kita tawarkan. Narasi apa yang mau kita bangun. 5 tahun ke depan itu seperti apa. Itu yang kita kerjakan. Dan itu kita uji publikan ke masyarakat. Kita datang ke kampus, kemana dan segala macam itu. Nah, itu juga membiasakan. Nah, yang ketiga, orang juga mengatakan ini apa-apaan. Golkar kemudian mengusulkan koalisi besar. Dan gitu, udah punya koalisi Indonesia Bersatu kok muncul koalisi besar. Nah, kami menganggap bahwa satu, selain kepentingan untuk menang, jadi gini, koalisi besar itu kan makin banyak pasukan, makin banyak melibatkan orang, melibatkan kekuatan, potensi menangnya makin besar. Tapi bukan hanya sekedar itu, ya kita menganggap bahwa untuk mengurusi Indonesia yang sebesar ini, memang dibutuhkan sinergi yang lebih besar di antara kekuatan politik. Kalau itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Gitu. Ya kalau memang itu tidak bisa terjadi, ya nggak apa-apa juga. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, situasi sekarang ini masih sangat dinamis sebetulnya. Ya. Saya tadi Bung
Gary mengatakan terjadi gejolak-gejolak. Saya sih lebih sepakat kita sebut dinamika saja. Dinamika saja. Nggak terjadi gejolak sebenarnya. Ya, dinamika ini memang makin lama makin tinggi, tapi biasa saja. Nah, di dalam situasi yang dinamis seperti ini, itu segala kemungkinan tuh masih bisa terjadi. Orang mengatakan bahwa sekarang porosnya pasti akan ada cuma 3, ya, ada 3 kekuatan yang akan bertanding. Ya kalau bicara tentang soal kemungkinan sekarang, kalau koalisi besar ini terus bergulir, ya cuma hanya ada 2. Tapi kalaupun misalnya ini semuanya ide penggabungan-penggabungan yang bisa terjadi, bisa juga 3, tetap 3, mungkin bisa jadi 4. Gitu. Nah, Golkar melihat sebenarnya dengan masih adanya terbuka peluang berbagai kemungkinan itu, yang dilakukan oleh Golkar sekarang adalah mencoba merajut di tengah berbagai kemungkinan itu. Nah, caranya ya membangun komunikasi yang lebih intensif lagi dengan semua partai politik. Jadi, nah, yang berikutnya adalah karakter Golkar ini adalah partai politik yang terbuka. Tadi kalau ada 4 variabel ini, ya partai tidak masuk tidak menempatkan variabel yang kedua tadi itu untuk bisa membangun komunikasi. Kita terbuka dengan siapa saja. Membangun komunikasi, kita tidak punya barrier, kita nyaman saja secara psikologi politik dengan partai politik yang semana saja. Selama konsepnya, platformnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu positioning Golkar. Baik, itu juga bisa kita cermati ya Bung Karyono, kalau kita lihat Partai Golkar itu di KPP saya diterima, Pak Erlangga buka bersama bareng ya dengan Nasdem, kemudian Dikir juga diterima dalam beberapa pekan ini, komunikasinya sangat intens sekali. Tapi Golkar sendiri juga punya KIB, di mana P3-nya sudah fix menunggu Ganjar. Nah, ini yang masih belum jelas mungkin PAN ya, yang sikap politiknya. Sebuah strategi yang menurut saya menjadi sangat menarik dan berpotensi terus menjadikan Golkar berada pada level ruling class. Kalau menurut Bung Karyono bagaimana mencermati Golkar ini? Ya, mengamati Golkar. Mengamati Golkar ya. Sekarang kita siap diamati. Ya, saya melihat memang ada upaya ya, sampai detik ini masih ada upaya dari masih terbuka berbagai kemungkinan lah. Ya. Dengan komunikasi politik yang dibangun oleh Pak Erlangga Hartarto ya, dengan berbagai tokoh ya, lintas partai itu ya, saya melihat Golkar berada di dalam dinamika politik ya, dalam konteks formasi koalisi yang sekarang. Nah, memang Golkar kan memang sejak awal dia sudah mendeklir ya, menggalang koalisi. Yang pertama ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Ya. Nah, baru kemudian KIR ya, Koalisi Indonesia Raya ya. Gerindra dengan PKB. Nah, PDIP belakangan ya. Belakangan. Baru 1 hari sebelum Lebaran gitu kan. Nah, kemudian orang akan melihat bahwa ini kemungkinan akan ada 3 poros. Tapi saya sependapat dengan Bung Doli tadi, ini masih dinamis. Bisa juga terjadi hanya ada 2 koalisi. Tapi bisa juga ada 3 koalisi, 3 blok. Nah, tergantung bagaimana komunikasi politik yang dibangun. Nah, yang menjadi variabel ya untuk membangun suatu koalisi ini kan soal tawar-menawar posisi capres dan cawapres. Yeah. Selain soal gagasan, satu kesamaan platform, visi. Tapi yang lebih menonjol kan bukan itu, Bung Doli. Ya, saya sependapat bahwa koalisi itu seharusnya dibangun atas dasar kesamaan visi, kesamaan platform. Bagaimana membawa Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih maju. Tapi
faktanya adalah lebih menonjol aspek kekuasaan. Nah, hari ini yang terjadi, ya, kalau capresnya ini kan sudah yang muncul ya, sudah mulai mengerucut ke tiga nama. Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, dan ada Pak Anies Baswedan. Iya. Ada tiga. Gitu ya. Nah, yang membuat dinamika koalisi ini masih belum mengerucut, ya. Salah satunya soal variabel cawapres ini yang menjadi. Nah, cawapresnya pasti partai politik ya tentu akan memiliki kepentingan untuk menempatkan kadernya sebagai calon wakil presiden atau mengusung orang lain, ya, untuk diusulkan sebagai calon wakil presiden. Nah, ini yang akan menentukan tadi. Nah, kalau koalisi besar bisa dibangun, ya, nah berarti kan bisa juga nanti hanya ada dua pasangan calon. Apakah misalnya komunikasi politik yang dibangun Pak Erlangga dengan Demokrat, misalnya ya, Iya. dengan Demokrat, kemudian Demokrat keluar dari koalisi perubahan, gabung dengan koalisi besar yang diprakarsai oleh Pak Erlangga Hartarto. Kan bisa jadi. Berarti tidak cukup kan kalau Nasdem dan PKS ya. Iya. Karena tidak memenuhi 20% sebagai syarat presidensial threshold. Jadi ini masih cair ya, masih dinamis. Berbagai kemungkinan itu masih akan terjadi. Nah, itu tadi soal posisi cawapres ini menurut saya yang salah satu faktor yang membuat proses koalisi itu ya masih belum mengerucut. Nah, saya kira itu. Berarti dinamikanya saat ini bisa kita bilang partai PDIP dengan P3, kemudian yang berseberangan Nasdem, Demokrat dengan PKS, kemudian Golkar sudah bersama Gerindra, dan PKB. Nah, PAN yang belum ini. PAN yang belum belum jelas mau bergabung kemana. Saya dengar ini bisa mendekat ke koalisi perubahan dengan menawarkan Erick sebagai cawapres. Sebenarnya ya pemetaan seperti itu masih juga bisa berubah ya. Berubah karena yang namanya kan ini koalisi itu terbentuk kalau ada penandatanganan piagam kerjasama. Ya, itu yang punya baru koalisi ini perubahan saja itu. Iya. Piagam ini. Piagam kerjasama kan. Piagam kerjasama. Biasanya kan prosesnya gitu. Piagam kerjasama dulu, baru nanti tentuin capresnya. Iya. Nah, kami juga begitu. KIB juga punya. Jadi Gerindra sama PKB juga sudah punya. Iya, KIB ada. Jadi kalau mau lihat, kalau mau disebut sekarang terbentuknya koalisi berdasarkan penandatangan piagam kerjasama, cuman hanya itu. Iya. PDI sama P3, saya nggak tahu ya apakah sudah ada penandatangan kerjasama. Cuman kan waktu itu cuman putus Rapimnas, terus belum, ya? Kemudian datang silaturahim, gitu kan. Mungkin nanti menyusul. Mungkin menyusul. Menunggu partai-partai yang lain yang nah, kira-kira gitu. Iya. Nah, KIB kan juga sudah dari tahun kemarin sudah tanda tangan bersama P3 ini. Tapi P3 kan kemarin kalau nggak salah Bung Romi sudah sempat statement di media kayak kalau misalnya Golkar dengan PAN punya pilihan yang berbeda ya bisa saja KIB yang bubar. Itu soalnya kayak Golkar dan PAN dipaksa sama-sama memilih Ganjar itu. Ya, itu kan kata Bung Romi. Iya. Tapi yang ketemu menandatangani piagam itu Ketua Umum Golkar namanya Erlangga Hartarto. Ya. Ketua Umum PAN namanya Zulkifli Hasan dan Ketua Umum P3 namanya Mardiono. Ya. Gitu. Iya, berarti nunggu ini ya. Itu hanya statement dari Romi. Iya. Iya, dan ini Tapi menarik tadi soal
koalisi besar ini kan kemudian ditafsirkan ya secara bebas ya, oleh berbagai pihak. Ya. Ada yang juga yang menafsirkan. Kalau tadi versinya Bung Doli kan koalisi besar ini dibangun ya untuk bersama-sama membawa Indonesia ke depan dan juga berangkat dari pilpres sebelumnya ya di mana menghasilkan polarisasi, segregasi sosial di tengah masyarakat sehingga diperlukan sebuah koalisi besar ya. Nah, tapi di sisi yang lain ya di pihak yang lain kan juga koalisi besar ini ditafsirkan bahwa ini upaya untuk menjegal Anies Baswedan ya. Supaya nanti dalam kontestasi Pilpres 2024 itu terjadi all president men ya. Nah itu berbagai pendapat muncul di tengah-tengah itu. Ya bisa benar bisa juga tidak gitu ya. Nah itu menarik. Tapi menurut saya memang Pilpres itu ya ini kan pemilu itu kan tadi ya kita harus bukan sekedar power oriented gitu ya, tapi perlu ada satu common platform, satu kesamaan visi untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Nah, demokrasi yang berlangsung itu adalah demokrasi yang menyenangkan, menggembirakan, dan membahagiakan masyarakat. Betul. Nah, inilah tantangan para politisi termasuk Bung Doli. Siap. Siap. Iya, memang ide koalisi besar itu memunculkan berbagai tafsir, ya. Nah, tapi perlu saya ingatkan bahwa ide koalisi besar itu disampaikan oleh Erlangga Hartarto pada saat buka puasa bersama di Nasdem. Iya. Gitu. Betul. Nah, waktu itu kemudian, wah ini berarti Golkar mau gabung nih sama Koalisi Perubahan. Tafsirnya pada saat itu begitu. Tapi kemudian berubah tafsir lagi pada saat beberapa minggu setelah itu ada pertemuan buka puasa bersama juga yang dihadiri oleh Pak Jokowi. Iya. Ya, antara Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan B3. Gitu. KIB dan KIR itu. KID dan KKIR. KIR, iya. Nah, jadi itu kemudian yang menimbulkan tafsir bahwa wah ini ternyata rupanya untuk yang tadi sampaikan Bung Karyono itu. Gitu. Nah, tapi politik penuh dengan tafsir-tafsir kan. Yaitu yang kemudian mendorong bahwa situasi itu semakin dinamis. Gitu. Yeah. Jadi nggak apa-apa juga. Tapi buat Golkar sebenarnya pandangannya seperti tadi itu. Ide koalisi besar itu bagaimana membuat supaya Nah, tapi saya menarik ya, mau saya sampaikan tadi juga begini, memang mungkin kesannya bicara tentang soal membangun koalisi pasti tadi sharing power, ya, terus kemudian sharing interest gitu. Nah, dan itu nggak bisa dihindari menurut saya, karena memang itu faktual juga. Ya pasti ada pembicaraan yang bicara tentang sharing power, ya. Kita dukung Pak calon presiden Anda, kita dapat apa? Atau wakpersnya boleh kita dong. Itu kan pembicaraan. Nah, menurut saya memang itu sudah fasenya sekarang. Makanya itulah kenapa kemarin Golkar dan KIB jauh dari itu, ya. Kita udah membicarakan beyond itu. Karena kami tahu pada at the end pasti ngomongin itu. Gitu. Yang nanti bisa saja yang direkam oleh masyarakat yang ininya saja. Tapi kami berupaya supaya dari jauh itu udah, ayo dong kita bicara tentang Indonesia. Walaupun tadi saya katakan, ini kadang-kadang orang nganggapnya klise juga. Orang ini kan orang ngomong-ngomong visi misi ini betul apa enggak nih. Ya. Tapi menurut saya itu tetap penting dan harus ada. Tetap harus dikedepankan. Dan harus ada, dan harus tetap dikedepankan. Sekalipun mungkin kalau dalam cover media ini kadang-kadang mungkin belum tentu juga menarik gitu. Yang menarik itu kan kayak tadi itu. Buat media kan yang menarik besok partai politik ketemu dengan siapa. Putus apa enggak capresnya. Putus apa enggak cawapresnya.
itu lebih menarik kan diberitakan dibandingkan misalnya kita mendiskusikan antar partai politik A dengan partai politik B ini buat seminar tentang Indonesia ke depan, itu nggak menarik menurut saya. Nggak seksi. Nggak seksi pasti buat teman-teman itu gitu kan. Nah, jadi itu ada mungkin tidak tercover gitu. Iya. Ya, kami juga memang mencari hal yang menarik itu dari ini sebenarnya strategi Golkar seperti apa, ini sebenarnya strategi PDIP seperti apa, dan itu memang bagi kami sendiri itu menarik sebagai sebuah pembelajaran politik bagi kami sendiri maupun bagi masyarakat. Dan ini mungkin menjadi bahasan terakhir Bung Doli dan Bung Karyono. Kalau kita cermati tadi Bung Doli sempat mengatakan bahwa koalisi besar, komunikasi yang intens dan terbuka dari Golkar ini ada peruntukannya untuk membentuk citra bahwa kita ini friendly loh sama semua partai, dan partai lain juga friendly dengan partai-partai yang lain, mencegah polarisasi yang terjadi di tahun-tahun kemarin gitu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, ketika itu kita lihat dari sudut pandang ke dalam, ke nasional, kemudian kita coba tarik ke luar, Bung Doli, Bung Karyono, di mana kita sekarang sebagai bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, perang Ukraina, Rusia, kemudian krisis ekonomi di berbagai negara, hingga kita lihat bank-bank di Amerika sudah pada bertumbangan satu sama lain gitu. Kalau kita baca pembentukan koalisi ini tanpa adanya yang tidak mengganggu sama sekali pemerintahan. Kemudian kita baca itu sebagai sebuah kerjasama politik yang sedang dibangun oleh Jokowi saat ini untuk pemerintahan selanjutnya. Apakah itu memang diperuntukkan juga agar tidak banyak dinamika-dinamika politik yang mengganggu pemerintahan untuk menghadapi dinamika regional maupun internasional di periode mendatang? Ada pendapat mungkin betul? Enggak, menurut saya itu tadi dinamika politik itu tidak bisa dihindari ya, atau gejolak lah kata-kata. Sudah given itu. Itu given. Dinamika setiap menjelang pemilu pasti ikut terjadi. Dan selama ini kita punya pengalaman untuk udah sekian kali pemilu ya, kita bisa on handling, artinya itu tidak sampai mengganggu stabilitas politik, dan kemudian ya saya kira yang paling tinggi sekali dinamikanya dan sangat berbahaya itu ya 2019 itu, karena perbelahannya sampai itu tinggi. Tinggi. Tapi faktanya alhamdulillah sampai hari Bung ini Doli, yang terjadi di 2019 polarisasi yang terjadi di pemilu 2019 itu kan residu dari pilpres sebelumnya juga. Oh iya. Pilkada DKI Jakarta misalnya 2017. Nah jangan sampai kemudian pemilu 2024 nanti menimbulkan polarisasi yang menjadi residu lagi, nanti terjadi lagi di kemudian hari. Nah itu yang menurut saya memang perlu ada satu komitmen bersama yang perlu dibangun. Seperti yang disampaikan Bung Doli tadi itu, mencegah polarisasi. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa menjawab pertanyaan tadi itu, alhamdulillah kita semua ini, semua elemen bangsa ini sudah punya pengalaman sampai yang sangat tinggi dinamikanya kemarin, mulai dari Pilkada DKI 2017 sampai 2019 hingga hari ini kita masih alhamdulillah baik-baik aja. Tidak mengganggu tadi soal dampak dari konstelasi internasional dan segala macam itu. Jadi kita masih bisa mengatasi situasi walaupun memang ya harus kita perbaiki. Karena itu menjadi tidak produktif aja. Jadi kontraproduktif. Kalau kita sesama anak bangsa ribut terus sampai sejauh ini, lebih dari keterbelahan yang sekarang sih belum sampai. Tapi itu jadi kontraproduktif untuk kemajuan bangsa. Itu yang kita khawatirkan gitu. Energi kita terkuras. Ya, terkuras dengan dinamika di dalam negeri. Iya. Itu. Baik. Ya,
Terima kasih banyak Bung Doli, Sama-sama. Bung Aryono. Sama-sama, Bung. Mungkin sebelum kita berpisah dengan Sobat Baca, saya mohon mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan dari Bung Doli dan Bung Aryono kepada Sobat Baca yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Dari Bung Doli dulu. Ya, Sobat Baca dimanapun berada, saya kira kita sekarang sedang memasuki fase-fase yang menentukan tentang masa depan bangsa kita. Saya selalu mengatakan kita harus memaknai pemilu itu adalah sebuah media atau vehicle atau kendaraan untuk mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih membangun, kira-kira gitu. Ya. Maka kalau kita tahu bahwa itu untuk mengantarkan kepada sesuatu yang lebih baik, maka kita harus isi dengan kebaikan-kebaikan, bukan sebaliknya dengan keburukan-keburukan atau malah sampai kita malah terpecah belah karena itu. Jadi berbeda sesuatu yang biasa. Kalau istilah kita ini harus bedanya tanggal 14 Februari aja. Sebelum masa sudahnya kita bisa sama-sama terus. Iya. Bedanya apa? Cuma beda pilihan aja. Pas di TPS aja. Pas di TPS aja. Itu pun kalau di breakdown lagi, mungkin bedanya cuma setengah menit aja. Berapa menit saja. Berapa menit saja. Atau sekian detik, Gitu. kemudian kita bersatu kembali. Jangan sampai gara-gara berbeda setengah menit atau sehari, kita menjadi bagian yang membuat bangsa ini kontraproduktif dan mundur sebagai sebuah bangsa. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bung Doli. Bung Aryono, Iya. silakan. Untuk Sobat Baca di seluruh tanah air, seluruh Indonesia, pesan saya sesuai dengan nama media ini, ya, Sobat Baca, Kuat baca. maka banyak-banyaklah membaca karena dari survei lembaga internasional, ya, minat baca di Indonesia itu terendah nomor 2 ya dari bawah. Jadi minat baca di Indonesia itu masih rendah. Padahal ini penting, termasuk bagaimana di dalam memaknai berbagai fenomena, termasuk memaknai demokrasi, kontestasi politik 2024 itu juga harus banyak-banyak membaca agar bisa lebih bijak, bisa lebih melihat problem permasalahan yang objektif dan memberikan solusi bagi perbaikan bangsa dan negara, ya, mampu menjawab berbagai tantangan bangsa, termasuk bagaimana harus membaca fenomena politik yang terjadi, ya, yang kerap kali menggunakan politik identitas, ya, untuk mempengaruhi masyarakat, ya, yang akhirnya bisa menimbulkan polarisasi, perpecahan, segregasi sosial di masyarakat. Saya kira pesan saya itu, ya, semoga Sobat Baca bisa lebih bijak di dalam melihat dan memaknai proses demokrasi di Indonesia, khususnya pemilu 2024. Baik. Baik, itu dia. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bung Ahmad Doli, Bung Aryono Wibowo. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. Itu dia Sobat Baca. Episode Tambang Data kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe acara ini, dan subscribe juga channel kuatbaca.com. Jangan lupa juga untuk melihat produk tambang data terbaru setiap minggunya di website kuatbaca.com. Saya Giri Gugustomo, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.